Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Sampai pada kemudian yang sangat besar, yang sangat menguatkan hati Nabi adalah kisah Isra dan Mi'raj yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Ini merupakan peristiwa yang super spesial bagi Rasulullah SAW. Walaupun setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, maka pendustaan orang-orang Quraisy semakin kencang dan semakin gencar. Bagaimana enggak? Nabi menceritakan sesuatu yang sama sekali enggak masuk akal. Kisah tentang Isra dan Mi'raj. Ya kawan sekalian, kita tidak sedang bercerita tentang dakwah beliau, tapi di sini bahwa Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah itu hampir tidak ada dakwah yang disampaikan kecuali akidah dan tauhid. Tauhid dan akidah. Dan itu waktu yang cukup lama, 13 tahun itu. Hingga betul-betul pelajaran akidah dan tauhid itu sampai betul-betul ngeresep dalam hatinya para sahabat. Yang kemudian kita bisa melihat bagaimana tangguhnya para sahabat ketika hati mereka telah terwarnai dengan akidah tauhid. Bagaimana para sahabat mereka begitu bisa bersabar dengan semua penderitaan, siksaan orang-orang kafir Quraisy. Dihajar habis-habisan sampai mati. Kisah Bilal bin Rabah, kisah keluarga Ammar bin Yasir, kisah Habab ibn al-Arab. Dan kisah sederet para sahabat bagaimana mereka menghadapi kenyataan, yaitu tekanan-tekanan mereka tokoh-tokoh Quraisy terhadap mereka yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Pendidikan akidah ini terus Nabi sampaikan, bahkan walaupun sudah settle di Madinah, Nabi tidak pernah berhenti memperhatikan tentang akidah dan tauhid. Bahkan di saat telah ibaratnya kokoh posisi Nabi dan para sahabat di Madinah, Nabi tidak pernah meremehkan perhatian berkaitan dengan dakwah tauhid. Satu di antara kisah berhala Dzul Khulasah yang membuat Nabi tidak bisa tidur nyenyak, kegelisahan selalu yaitu mewarnai hati Nabi, sampai kemudian dia panggil Jarir bin Abdullah. Nabi katakan, "Wahai Jarir, ala turihuni andil khulasah." Wahai Jarir, mau enggak engkau mengistirahatkan hatiku dengan Dzul Khulasah? Nabi kegelisahannya merasa tidak habis-habis ketika masih mendengar di satu tempat Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Maka akhirnya berangkatlah Jarir bin Abdullah dengan 150 pasukan berkuda berangkat untuk misi penghancuran Dzul Khulasah. Singkat cerita, beres tugas ini lalu diutuslah Abu Artah untuk menghadap Nabi. Dan ketika dia laporan tentang kesuksesan menghancurkan Dzul Khulasah, Nabi doakan keberkahan sampai 5 kali. Yang biasanya Nabi mendoakan sampai 3 kali. Yang catatan para ulama ini menunjukkan bagaimana sangat legonya Rasulullah SAW terhadap apa yang telah dilakukan dari pasukan dari utusan Nabi Abdullah Jarir bin Abdullah. Pertanyaannya, ya kawan sekalian, terkhusus bagi para duat, bagi para da'i. Kalau Nabi dibuat gelisah ketika masih mendengar ada tempat di mana Allah disekutukan,
Maka pertanyaannya, sejauh mana kegelisahan kita berkaitan dengan keberadaan syirik yang ada di sekitar kita? Gelisah mana antara belum mendapatkan jatah kursi kekuasaan dengan masih mendengarkan banyak tempat di mana Allah masih disekutukan? Mana yang mewarnai kegelisahan sebagian besar para dai? Sebagian orang kalau sudah urusan kursi kekuasaan maka all out. Semuanya dicurahkan untuk bagaimana berhasil mendapatkan kursi kekuasaan. Tapi di samping rumahnya ada berhala yang disembah, ada mayit yang disembah, ada tempat keramat yang disembah, hatinya sama sekali nggak terusik sedikit pun. Tentu ini berbeda dengan tingkat kegelisahan Rasulullah SAW.